Peristiwa yang menimpa Eko Prasetyo tentu menjadi luka mendalam bagi keluarganya. Menurut sang ayah, Eko adalah seorang yang pendiam. Ya kalau menurut saya dan teman-temannya, anak itu orang yang pendiam. Istilahnya pendiam, nggak pernah ganggu orang lain. Dia nggak mau tahu urusan orang lain gitu. Nggak tahu urusan lain. Dia sama kawan-kawan tuh istilahnya ya baik, nggak ada ini, nggak ada itu. Pokoknya orangnya biasa lah. Eko Prasetyo atau yang biasa dipanggil Tio sangat memperhatikan kondisi ayahnya meski tak lagi tinggal serumah. Perhatian itu kerap ia berikan di hari-hari menjelang ajal menjemputnya. Ya kenangannya ini Pak, dia kalau tiap pagi tuh kesini bawain saya makan. Ntar kalau dia misalkan libur dia kesini nemenin saya gitu. Itu kenangan yang terakhir itu pas hari raya itu Mbak. Dia kasih saya tahu dan tempe bacem sama dibeliin saya itu. Ngasih ribet kenangan terakhir. Iya, saya selalu bilang Bapak jangan terlalu banyak pikir. Karena Bapak biar Bapak nggak sakit. Hingga kini baik tersangka maupun keluarga tersangka belum menemui keluarga Eko Prasetyo. Belum pernah. Makanya sampai saat ini dari keluarga pelaku itu belum ada ya etikat baik untuk minta maaf pada saya. Sampai saat ini, detik ini dari pihak tersangka keluarga tersangka belum pernah ada bisa mengucapkan belasungkawa atau mohon maaf tuh sama sekali tidak ada. Kabar tak sedap sempat menerpa keluarga Soeharto. Ia sempat diisukan menerima uang sebesar 5 miliar dari keluarga tersangka IA. Jangankan 5 miliar, dia minta maaf aja ke saya, enggak kok apalagi uang 5 miliar, itu fitnah. Itu sempat beredar, sampai saya ditanya adik-adik saya, uang dari mana 5 miliar, boro-boro dapat uang 5 miliar. Keluarganya datang aja ke saya. Sampai saat ini nggak datang, nggak minta maaf. Lantas bagaimana kejadian naas tersebut terjadi? Alurnya pada saat itu di lampu merah, pandangan-pandangan, kemudian berlanjut lagi ke rumah pelaku. Pada saat ketemu di sekitar rumah pelaku, korban sempat menendang bemper mobil pelaku. Akhirnya pelaku merasa marah, kemudian mengejar, akhirnya ketemu di depan, terjadilah peristiwa tersebut. Pada awalnya Eko dan IA bertemu di perempatan lampu merah menuju Jalan MT Haryono. Mereka berdua terlibat adu mulut karena mobil IA dianggap menghalangi motor Eko yang ingin mengambil jalur kiri. Lantas Eko pun mengetuk jendela mobil IA. Akibatnya kepala Eko dipukul ringan oleh teman IA. Tak terima atas pukulan tersebut, Eko lantas mengikuti mobil IA hingga ke rumah IA. Saat menurunkan ketiga temannya, IA tak menyangka Eko menendang bumper belakang mobilnya sebanyak 2 kali. Ia pun geram. Seorang diri IA mengejar balik Eko. Tim target berhasil menemui AN, salah satu saksi mata di TKP. Tak hanya menjadi saksi mata di TKP, AN juga menyaksikan cekcok antara IA dan Eko saat masih di lampu merah Jalan MT Haryono. Jadi saya ngelihatnya berawal di Jalan RM Said dan itu tepatnya di lampu merah namanya di situ tuh Pemuda Titer kalau orang-orang sini nyebutnya di situ. Nah saya pikir mereka cuma hanya ngobrol gitu loh Mbak. Kok ternyata sambil gini-gini lah tangannya tuh kayak orang berantem. Temen-temennya yang di dalam mobil itu maksudnya yang bukan sopir pada keluar. Nah salah satu penumpangnya itu mukul kepalanya si korban itulah yang naik motor. Nggak sampai di situ, mungkin si korban takut ya karena ternyata banyak orang yang dalam mobil. Terus di jalan
ke arah jalan MT Haryono. Jadi dari lampu merah itu ke kiri. Tapi sebelum dia belok ke kiri itu sempat berhenti ngacungin jari tengah. Inilah lokasi kejadian yang menjadi saksi bisu atas tewasnya Eko Prasetyo. Lokasi TKP tepat di sebelah timur Mapolresta Surakarta. Saat itu banyak saksi mata melihat kejadian tersebut. Eko yang tengah membawa arang untuk acara bakar sate bersama keluarganya di Hari Raya Kurban justru menjadi korban penabrakan dan meninggalkan keluarganya untuk selama-lamanya. Awalnya saya ngelihatnya dia jatuhnya tuh gimana ya Mbak? Kan dia posisi meninggalnya tengkurap nih. Dia jatuhnya tuh gini loh. Jadi posisi terlentang, terus nggak tahu kepentok apa langsung dia tengkurap kayak gitu. Nah saya pas ngelihat dia udah tengkurap. Akibat penabrakan itu, Eko terlempar sejauh 13 meter. Iya, kelempar ditabrak nih. Dia kayak ya, jadi motornya duluan dan kebetulan dia tuh pakai helm nggak diteklikin gitu loh Mbak. Terus helmnya lepas toh. Ya udah kayak gitu. Mungkin saya rasa sih dia kebentur di aspal juga karena nggak ada helmnya itu. Meski begitu, menurut kesaksian AN, IA terlihat tenang tak merasa bersalah setelah menabrak Eko hingga tewas. Sempat sih pas dia habis nabrak itu kan kaca mobilnya dibuka, benar-benar dibuka. Dia kayaknya santai gitu loh, nggak yang kayak orang ketakutan, nggak. Dia santai, jalannya santai dan pas habis nabrak itu juga nggak ngebut sih dia, biasa. Dia orang habis ngebunuh orang santai banget. Saya terus terang Mbak, nggak kuat melihatnya. Kalau lihat keadaan kayak itu rasanya yang namanya orang tua lihat anaknya seperti ini kan rasanya gimana Mbak? Lalu bagaimana kasus ini sekarang? Ya harapan kami dari keluarga, mohon kepada pihak yang berwajib, tolong tersangka itu dihukum semaksimal mungkin sesuai dengan apa yang diperbuat terhadap anak saya.